Si tetenya minta nomor WA lah. Oh. Nah habis dari situ turun ke bawah, tiba-tiba ngechat, kenapa sih nggak mau katanya? Ya, bentar, nanti nggak mau apa teh kan udah dibenerin ya itu. Si akunnya udah basah, cina ngomong kayak gitulah gitu. Kan bingung. Tapi saya emang nggak percaya nggak ngapa-ngapain. Sumpah nggak ngapa-ngapain. Terus Ayo nggak balik dari kursi ya. asli baru kemarin podcast. Baru tadi podcast. Udah kayak Deddy Kusnandar ini. Sehari bisa 3 podcast ini. Boleh kan sekali rencana. Aing mah. Tapi biarin lah. Biar orang-orang tuh tahu gitu semua profesi di dunia ini tuh ada ceritanya masing-masing. Betul. Gitu. Betul. Jadi kalau kemarin kita kan undangnya yang mulia ya. Yang mulia. Yang Jadi bekerja mendapat pahala gitu, mulia, mencari kemanusiaan lah. kalau ini Dibilang kemanusiaan. Kalau ini mah dia lebih memanfaatkan keadaan. contohnya Contohnya, jadi kan banyak banget teman-teman semua yang misalnya AC-nya rusak nih, oke. tapi nggak punya uang buat bayar. Oke. Cewek cantik, Bayarannya pakai apa? bayarannya pakai cium. Oh, cium. Cium, katanya cium, tapi saya yakin lebih lah. Nah, gitu. ini berarti teknisi itu seperti itu. Teknisi, Nah, kalau dia apa ini? Job desk-nya ini sekarang ini? ini teknisi. Teknisi apa? Jadi sebelumnya kita perkenalan dulu. Nah, perkenalan dulu lah. Jadi kita kedatangan teknisi. Jadi beliau ini anak Gus Squad. Dia di Gus Squad angkatan pertama ya, Bang Pati? Pertama. Angkatan pertama di Gus Squad. Jadi dia tuh sebelumnya kita kenal dia dari zaman dia masih sekolah. Ya benar. Bener kan? Masih sekolah. Masih kelas 1 SMK. Sekarang lulus, sudah kerja, alhamdulillah kita silaturahmi terus terjalin. Terus kebetulan pekerjaannya juga seru lah. Banyak cerita-cerita menarik di balik pekerjaannya. Berarti kita mah intinya mengungkap cerita-cerita di balik satu profesi dari orang tertentu gitu. Betul, kita mengangkat profesi-profesi yang ceritanya sangat menarik di baliknya. Tapi pernah benerkan AC diganti Jadi langsung ditembak itu mah tuh pernah. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu dong namanya siapa? Nama saya Muhammad Alfedo Ardiansyah, biasa dipanggil Yau. Rumah Kerja sebagai apa? kerja profesi sebagai teknisi atau bahasa gaulnya engineering. Engineering. Keren. engineer anjing. Engineer ternyata Gelo anjing. di suatu Apartemen lah di ya. daerah Wakanda. Oh iya, makanya Wakanda. Pantes. Kebaca tuh da eta gitu. Kebaca eta baju apartemen lain. Bukan, ini safety engineer first. Oh, baju safety first. Biasanya engineering pakai yang gini. Tahan api tuh nu kieu. Enggak, Tahan apa tuh? tahan godaan. Anjing. Nah, baju engineer apartemen mah tahan godaan karena tahu lah ya kenapa gitu. Keren betul. Banyak banget. Nilai aja sendiri lah gitu. Tapi gimana? Sudah berapa lama bekerja sebagai engineer di apartemen teh? Udah jalan 2 tahun. 2 tahun 2 jadi tahun engineer. lebih ya. Oh. Jadi engineer tuh ada locker atau enggak basicnya apa? Kalau dulu sekolah berarti ya. Basicnya tuh di permesinan, mesin CNC. Mesin CNC CNC itu tuh kayak bro. mesin bubut, fresh. Gitu. Bubut bro. ya berarti basicnya sama aja ya. Eh, Nyambung lah ke teknisi. Jauh. Oh jauh. Ah, sebenarnya jauh. tinggalin. Jauhnya tuh dari kalau di gedung tuh yang paling penting air sama listrik. Kalau air oke lah kayak transfer pump kayak gitu kan masih mekanikal, masih mesin. Kalau udah listrik baru saya juga waktu pertama masuk itu gelap banget sama listrik. Pernah sampai kesetrum sampai satu gedung mati. Gara-gara kesetrum. Gara-gara kesetrum. Bukan kesetrum sih kayak salah masukin kabel yang harusnya Harusnya ke kabel lubang ini apa? misalkan kabel ground harusnya ke line 1, ini malah masuknya ke Masuk pasa. bukan ke pantat. Enggak dong, pantat bau nanti. kan dicuci dulu. Itu salah masukin satu ke kamar satu ke pantat. Kan kita nggak tahu. Diterang dari sininya. Oke. Gitu Udah bisa satu gedung sampai mati. satu gedung mati. Dimarahin dong sama si bos. Enggak, kan itu baru 2 minggu. Oh. Baru masih ngeraba kelistrikan. terus untuk sebenarnya untuk pertama awal masuk itu ada lockernya tuh dari mana?
Lamar ke LPD atau enggak, mana aja? malah saya yang ditawarin karena bapak saya kan di sana jadi HRD sama sekaligus manajer. Wah, orang dalam. Enggak orang dalam masalahnya. Oh, Jadi terus? kepala bagian si engineeringnya ini tuh dekat sama bapak saya. Nah, si kepala bagian engineering tuh tahu bahwa bapak saya tuh punya anak. Begajulan lah, tiap hari gadang terus main game, bilangnya jadi e-sport padahal nggak dapat apa-apa. Gitu. Pengen mah jadi atlet e-sport. Iya, pengennya mah. Oke. Nah, waktu itu tiba-tiba bapak saya bilang lah, "Ai mana rek gawe moal cenah, hirupnya kieu wae cenah." Waduh, kasar sekali ya. Iya gitulah. Ya kan saya juga bilang kayak ya kan AA juga udah kan saya di rumahnya dipanggilnya AA kayak gitu. AA juga udah masukin lamaran kemana-mana belum ada panggilan, cuman sampai psikotes doang gitu, belum ada panggilan lebih. Ya udah we tuh cenah kalau mau mah nih we jadi engineering, cenah mau enggak cenah. Mau enggak cenah kalau enggak mau kumaha maneh we cenah gitu. Saya bilang ya udah gimana lagi daripada nggak ada kerjaan kan gitu. Nah waktu itu selang 2 hari dari situ si kepala bagian itu datang ke rumah nawarin mau nggak jadi engineering ngegantiin yang mau keluar gitu. Oh, udah ada yang mau resign. Emang udah resign gitu, cuma belum dapat gantinya gitu. Si kepala bagian itu bilang kan dulu sekolahnya di permesinan kan SMK 2 cenah SMK 2 Cimahi kelihatan lah berpotensi katanya gitu. Kelas. Dia yang bilang itu sama saya. Waktu awal ketemu pemain anak engineering jago nih gitu. Ketinggalan sama tukang bubut. Iya, kelihatan. Padahal aku bisa ngapa-ngapain. Mau bersih. Mau bersih dia nempel. Nah dari situ tawarin lah. Ya udah daripada nggak ada kerjaan, ambillah dulu gitu. Kalau misalkan memang nggak suka, ya nanti bisa keluar atau apalah gitu kan. Ya. Tuh ambil aja. Nah masuklah hari Senin tuh. Oh langsung nyoba. Itu Disuruhnya waktu itu tuh wawancara dulu Pak. nggak wawancara malah datang tuh kayak sok sebelumnya disuruh bikin CV sama ya gitulah persyaratan kerja gitu. Nah waktu sampai sana tuh dikasih, terus dianya bilang mau langsung kerja apa gimana? Saya bilang ya udah nggak apa-apa langsung kerja juga gitu. Tapi dari disuruh apa namanya training 2 minggu di situ. Iya di situ, tapi belum dibayar. Nah, jadi disebutnya tuh kalau engineering namanya mapping. Jadi mapping tuh kayak kita ngelihat ada di mana aja sih kayak tempat listriknya di mana, tempat airnya di mana gitu. Jadi mapping lah satu gedung gitu. Bukan mapping bukan nempel. Dong. Bukan. Ya, nggak gitu dong. Nggak tahu. Nah dari situ 2 minggu lah udah setelah situ minggu ketiga baru di interview. Di interview kerja. Setelah training. Di interviewnya sama bapak sendiri. Terus ngobrol aja tuh Bang gitu. Oh, ordal atuh anjing berarti ya mah. Aku dari awal. Tadi mama bapak saya. Bapak saya we apal aing geus teu boga bapak. Padahal Enggak gitu maksudnya. Enggak apa. Jadi waktu itu tuh kan kalau di apartemen gitu ada pengawas atau pengurus lah. Pengurusnya tuh kayak dari bagian dari yang punya unit. Oh, Nah gitu. Nah si yang punya yang jadi ketua si pengurus ini tuh nggak mau kalau saya di interview sama bapak saya gitu. Jadi saya interviewnya 2 kali. Pertama bapak saya, yang itu berarti nggak dihitung. Berarti yang dihitungnya bapak sama. Saya. Kan nggak ada bapak saya. Udah nggak ada bapak saya mah. Aduh. Sedih kalau dengar orang bawa nama bapak teh itu. Terus sama siapa? Bukan nggak maksud gitu, maksudnya tuh memang sama bapak saya gitu. Yang kedua tuh sama siapa? Yang keduanya sama si ketua pengurus, ketua sama wakil ketuanya. Nah yang ini yang di benar-benar di Dites lah. nggak dites sih sebenarnya, cuma ditanya-tanya ya interview lah kayak gitu, interview kerja. Nah dari situ masuklah jadi engineering. Oh, perjalanannya sangat mudah ya mencari kerja ternyata. Sangat mudah, tapi kan maksudnya datang, Pak nganggur nih, Pak pengen kerja langsung gas gitu. Kan saya mau ditawarin nggak bilang. ya tapi kan dibalik itu semua maksudnya proses transisi ketika awal kerja kan rada beda kan. Ya rada beda banget. Apalagi kan tadi ngomong megang listrik gak pernah gitu. Pertama megang pernah. Ya intinya mah maksudnya ini teh job yang baru lah gitu kan. baru, bisa dibilang baru. Nggak masalah nyolok ke bujur. Itu satu. Salah nyolok ke bujur. Jadi nggak jepret. Anjing.
Di seluruh gedung itu ada teknisi sendiri masing-masing atau pakai agensi? Enggak. Biasanya? Kalau di apartemen saya itu nyarinya per orang, nggak dari agensi. Ada juga yang agensi, cuman di kita nggak. Oh. Ya jadi Berarti sistemnya gaji langsung dari ya gitu pihak manajemen langsung. Duit apartemen itu gimana berarti setoran per bulan ya? Enggak, ada service charge. Ada service charge sama listrik air. Servis. Listrik air itu tuh biasanya kita lebihinnya beberapa meter kubik lah buat masuk ke pemasukan kita. Lebihin. Karena itu kan persetujuan juga. Oh. Gitu. Oh, jadi uang untuk maintenance dari situ. Penghuni. Ya, ada Berarti penghuni. kalau katakanlah ada suatu apartemen yang sepi banget, itu berarti nggak digaji dong? Ya, biasanya. kalau sepi banget ya nggak akan ada apartemen nggak sih? Oh iya betul ya. Penghuninya. Tapi apartemen anu gawe ayeuna maksudnya rame. Yang sekarang engineering doang. Engineering itu sekarang ada 11 orang termasuk sama kepala bagian. Coba. 11 orang engineering, tapi maksudnya penghuni apartemennya full. Penghuni apartemennya nggak full juga, tapi banyak yang punya. Jadi kalau di sana tuh kan ada marketing. Marketingnya tuh biasanya yang nyawanya per hari, per bulan atau per tahunan. Tapi di sana juga ada yang pemilik bener pure apartemen gitu. Nah di situ tuh bisa dihitung adalah 200 sampai 300 unit mah. Total unit ada berapa? Total unit ada 650 sekian. Oh, berarti masih banyak yang kosong. Masih banyak yang kosong, tapi itu tuh kosongnya ketutup sama si marketing ini yang selalu kayaknya hampir setiap hari ada terus yang masuk nyewa lah gitu. Nyewa biasanya pulang. Biasanya ada yang gitu. Tergantung marketingnya. Ada marketing yang nggak bisa cuman berapa jam, ada juga marketing yang bisa per jam. Bisa, kisahnya bisa. Itu kan udah ketahuan kan, niatnya pasti Iya, pasti ketahuan. Contang tuh bisi we rek ngahapalkeun. Ngaji bareng. Masa itu ngaji di masjid. Ya bisi we rek ta'aruf atau orang ngono apa mempertemukan dua keluarga besar tapi di kampung gitu kan, hiji ti Cililin. Ya inisialna naon, hiji deui ti Garut gitu. Tak pertemukanna di Cimahi, tadi dinya. Mungkin. Lamarana, anu teu mungkin di dunia ieu. Nah itu mah. Boleh tahu nggak ya penghasilannya teknisi berapa? Penghasilan nggak perlu, ini berarti ya nggak perlu kayak rinci banget. Ah, kieu we UMR di atas UMR di bawah UMR. Di bawah Sebutin UMR. berapa? Macam 3,2. 3,2 itu belum termasuk Insentif. sama yang tadi saya bilang. Service charge itu. Bukan service charge, apa namanya? Uang Makan. Bukan. Uang apa sih tadi teh? Uang nungging. Uang inovatif. Jadi kalau misalkan kita punya ide inovatif, kita dikasih uang gitu Tapi lah. itu reward. kan nggak setiap waktu butuh ide, meren? Emang nggak setiap butuh waktu ide, cuman kayak kita misalkan kan engineering suka kalau misalkan saya kebagian shift sore atau shift malam, itu kan nggak mungkin kita diam terus di office, kita harus mobile, ngecek air atau ngecek listrik kan, situ kita pasti ketemu minor-minor yang kayak misalkan tembok dinding koridor itu ngelupas catnya atau apa kan itu mengganggu estetika. Nah, itu inisiatif sendiri. Nah itu Inisiatifnya itu inisiatif tuh lapor atau inisiatif benerin? tergantung kita mau misalkan lagi semangat nih ya udah dempul ulang cat ulang gitu, kalau misalkan memang males kita PR kan ke yang si pagi gitu. Tapi perlu laporannya itu teh. Tetap perlu laporan kayak Saya foto kieu we. Jurusan kurang. Orangnya siapa yang ngaruksak mana? kan ada bener CCTV tuh. kelihatan. Dan bisa diatur ulang CCTV-nya dulu gitu. Nggak bisa aksesnya cuman kepala bagian sama leader yang Punya punya CCTV. akses. Tapi mana leader? Leader engineering bapak saya mah kan bukan bagian engineering. Oh. Pokoknya Di atas itu. di atas Berarti cuman ada akses ke situ. nggak bisa Oh. Oh. tetap Ngering. Itu berapa? Biasanya insentif dibayar insentif ide? paling juga berapa 7 juta? 150 kegedean dong. Berapa? 150 lah. Nah, berarti sebulan nyakuin 3,4. 3,4. Kalau tiap hari ada itu juga. Iya, kalau juga tiap hari Tapi ada. pernah ada tiap hari. Pernah ada. Sebulan Pernah sekali pasti waktu itu dapat 5 bulan berturut-turut. Anjing. Itu saya terus yang dapat. Oh, itu berarti perebutan nih antar engineer gitu kalau wah jackpot nih rusak. Enggak juga. Kita enggak senggol-senggolan lah di sana tuh. Enggak kayak di maaf ya di pabrik gitu. Kan di pabrik Iya, kelihatan senggol-senggolan. banget. Soalnya saya pengalaman juga di pabrik gitu. Jadi teknisi juga di sana. Kita lagi benerin apapun itu kayak disenggol-senggol gitu biar enggak kelar-kelar Tapi kerjaannya. Alek, Serius? disenggol gini? Lagi kerjaan gini. Disenggol? Dulu kan mesin jahit. Hah? Misalkan lagi gini disenggol gitu.
Demi awek. Asli. Gelut tuh tapi. Ngelut, mata keluar teh. Cuman ya sama juga sih orang dalam waktu di Pabrik Garmen juga. Kamu juga masuk orang dalam. Ah, Orang dalam wae. Oh berarti akhirnya bakal sama gitu memakai orang dalam mah gitu. Ulah nepi lah, cuman maksudnya enggak maksudnya kalau yang waktu kemarin tuh bukan salah saya juga. Saya lagi ya mungkin teman-teman pabrik saya tahu lah permasalahannya gitu. Yang salah tuh orang ini gitu. tapi dikeluarkan nyelmai tanah tuh. Keluarin, asalnya dua-duanya mau dikeluarin, cuma saya dipertahankan karena ada CCTV. Jadi tahu dia duluan. Itu aneh-aneh banget anjay orang-orang kenapa Tapi sih? akhirnya nah Akhirnya karena COVID, terus yang dikeluarin tuh pokoknya yang belum 2 tahun sama di atas umur 60. Saya kan belum 2 tahun malah setahun kurang. terus cantang tuh nepi 60 oge umurnya. Eta benar salah satu nah. Tapi ada aneh pisan sih Mang Pati maksudnya kirain teh sikut-sikutan teh hanya kiasan gitu di perusahaan ini mah sikut-sikut. Ini mah beneran disikut. Beneran. Lagi kerja. Ya enggak apa-apa mending disikut daripada dada di gituin gitu kan. Baratnya mah gitu kan. Ya cuman sekarang mah kan berarti sudah berapa tahun jadi teknisi teh? 2. 2 kalau pure teknisi. 2. Angger we. Aing mah yang nanyana pertanyaan orang ti awal mah ada nggak cerita-cerita anu memang aneh atau menyeramkan? Cerita anu seram. Seram heula we nu Anu seram gong. nah abis seram bawang. Seram ada banyak. Pertama tuh waktu ada kejadian yang di unit pokoknya lantai sekian ada yang meninggal. Waduh. Ya, terus ditambah lantai bukan paling atas sih, pokoknya di atas lah. Nah, saya tuh kebagian ganti lampu koridor. Oh iya. Ke Di koridor. lantai yang meninggal itu. Di jam 10:30 hari Kamis. Malam Jumat. Malam Jumat. Wah, mendukung sekali. Cuman kan memang saya orangnya tidak penakut. Ya. Cuman ya kalau misalkan ketemu langsung mah ya agak jiper dikit gitu. Cuman ini tuh nggak tahu memang udah capek karena dari itu tuh saya double shift. Double shift tuh kayak harusnya kerja sore, cuman kita kerjanya dari pagi. Oh. Gitu, kayak lembur lah gitu. Nah, itu tuh saya kerja dari pagi tuh bantuin bersihin ada namanya deep well tuh kayak air tanah. Well. Enggak namanya emang deep well. Air tanah. Itu kan berat harus diangkatnya kan dalam ya kedalaman hampir berapa ya? 1000 meter. Enggak 1000 waduh kedalaman 1000 mah. Sudah di Palung Mariana wae anjing. Oh gitu. Ya segitulah sekian cuman dalam lah gitu harus jadi harus nambah pipa tuh hampir Ini apanya yang diangkat sih? ada mesin di bawahnya tuh ada mesin jadi buat ngangkat mesin, airnya ya itu tuh harus diangkat ke dibersihin atas. 6 bulan sekali biar airnya nggak kuning kan kalau diangkat tuh pasti ada lumpur gitu. Oh, angkat mesin. Nah kan capek, nah udahlah waktu itu tuh si security tolong dong ganti lampu ini ada 3 yang harus diganti. Oke lah datang ke sana Serangan. sendiri karena memang shiftnya shift sendiri sore entah kenapa waktu beres tuh kepala agak kunang-kunang dikit. Oke. Nah Posisi gimana di tangga berarti lagi masang? nggak di tangga saya pakai apa ya ada tempat buat tempat sampah di unit tuh bukan di unit di koridor itu tuh bisa kita pakai buat ganti lampu jadi nggak perlu buat tangga gitu. Buat pijakan. Emang buat sistem pijakan di sana kayak gitu. nggak sih kitanya aja cuma ya Rusak kamu rusak. Rusak fasilitas itu lagi. biar nggak capek buat tangga gitu. Terus? Nah udah itu saya kayak lihat pintu tangga darurat ketutup sendiri. Asalnya buka. Asalnya menutup, jadi kayak kebuka. Asalnya nutup sendiri. Jadi Membuka kebuka nutup sendiri. sendiri gitu. Oh, udah tuh. Gitu di bunyi kan bunyinya kencang kalau gitu. Duk gitu. Coba samperin lah. Siapa tahu ada orang mau naik ke atas. Kan kalau di apartemen saya tuh kalau naik lift harus punya akses. Kalau mau di atas lantai 3 sampai ke atas. Ya mana tahu dia mau naik lift tapi nggak bisa lewat tangga lah. Saya samperin, saya kejar, nggak ada. Tiba-tiba kan saya tuh pokoknya nggak lantai paling atas cuma di atas. Nah di atas tuh ada kaki kayak anak kecil gini. Di atas di mana? Di paling atas pokoknya kan tangga tuh gini Oh nih. jadi mana kamu lihat ke atas gitu? kan kita nyari. Di tangga darurat. Soalnya Bisa waktu main. kita buka
kedengar suara step ke atas, step ke atas, Step, lari, step. step lari, kaki, langkah Iya, kaki. iya. Tahu step BTR. Anjing. Nah, waktu goblok anjing. Apa step aing orang lu enggak bahas step apa nanti. Nah, waktu buka ada dengar langkah kaki ke atas lari. Otomatis kan kita soalnya tangganya tuh gini nih, gitu kan. Kayak gitulah ngelingkar gitu. Waktu buka lihat ke atas ada pokoknya di atas yang mau ke rooftop ya, mau ke rooftop. Rooftop. Saya sama ngerti mana? Di rooftop ada kaki anak kecil gini. Goyang-goyang aja gitu. Goyang-goyang gini. Ya, terus kamu ngapain? Lari. Kabur. Masuk lift dipencet-pencet gitu. Bilanglah ke security, minta temenin ke lantai paling atas. Mau temenin lu ngapain belum beres? Mau lihat itu beneran, ngecek ya, takutnya ngecek. beneran anak kecil, Iya kan sih. takut. Ya kalau ngecek sendiri juga kan agak parno. horor. Minta security, ke sana nggak ada apa-apa. Itu satu, yang kedua Horor itu. ini mah ya lah di depan horor pisan ini mah. Oh, ini real paling horor. horor Ini ini. paling horor. Ini paling Tadi horor yang selama kedua berarti. selama saya kerja di sana. Iya. Jadi dulu tuh office engineering saya tuh sebenarnya tempat sampah. Tempat sampah pembuangan yang pokoknya dari seluruh apartemen unit buangnya di tempat dulu office engineering saya. Nah, gak tahu kenapa si senior saya lah gitu bilang kan ini bahulana tempat sampah lah, lah gitu kan. Kalau misalkan orang-orang mikirnya tempat sampah kayak jijik atau apa ya, kotor, bau. terus dijadiin tempat kayak gitu takutnya jadi horor atau apa gitu kan. Ya dari situ kan jadi kayak kesuges kan kayak Parno gitu. Nah waktu itu tuh nggak hari Kamis sih, hari Selasa gitu, kebagian shift malam. Selasa wage. Nggak tahu lah. Terus Waktu itu tuh abis dari komplainan unit. Dari kan saya benerin unit itu tuh anak muda lah, 2 cewek 2 cowok yang di dalam unit ini tuh nyerita horor kan. Bagi horor. Enggak, maksudnya mau nggak denger gimana kan kedengarannya, masa mau benerin sambil gini gitu kan. Oh, jadi kedengeran. Kedengeran gitu, ngobrolin hantu gitulah pokoknya. Keluar dari unit itu nggak tahu kenapa tiba-tiba asa Merinding. pertama merinding, kedua tegaran rasa gini. Deg-degan lah panas. Deg-degan. Pokoknya waktu inget tuh jam setengah dua malam. Setengah 2 malam. Kan biasanya kalau shift malam kalau misalkan air atau listrik udah aman banget. Biasanya kita jam 2 atau jam 1 tuh udah tidur. Jadi nanti bangunnya subuh. Bangunnya jam 4 atau setengah 5 lah. Itu tuh nggak tahu kenapa susah tidur. Biasanya mah kalau lampu nyala juga tidur gitu. Cuman ini nggak bisa, ya otomatis kayak matiin lampu lah. Di ruangan siapa? Yawanya sendiri. Jadi ini pintu masuk, misalkan pintu masuk office, ini kita langsung ke sini, langsung ngadepnya keluar. Ditambah kita kan bagian belakang, yang otomatis di belakang tuh udah nggak ada siapa-siapa. Udah nggak ada gedung lagi lah. Nggak ada gedung, cuman bukan gedung sih, kayak tempat buat namanya tuh tempat air lah, air buat mesin air gitu. Oh, pokoknya udah nggak ada kehidupan. Udah nggak ada kehidupan lah belakang gitu, cuman suara-suara mesin doang, suara mesin air kayak gitu. Wah, kira muringkak gitu asli. Soalnya pas dari situ langsung panas tiris. Terus. Pokoknya gimana caranya biar tidur lah gitu. Matiin lampu. Kan kursi misalkan ini meja. Ini kursinya ngejajar, dibantuin lah. Pokoknya dibikin kayak kasur gitu. Sama. Gitu dipanjangin lah gitu. Kursinya Dipanjangin, kursi panjangin gitu. Tidurnya di kursi berarti. Tidurnya di kursi, ngadepnya ke pintu. Dimana pintunya teh nggak ada penutupnya gini, jadi kaca kelihatan keluar. Oh, kayak pintu-pintu bank. Kayak gitu ya. Indomaret. GH Glue dulu. Ya. Nah, kayak gitu. Tiba-tiba abis buka HP kan, ini sare cek orang teh. Terus gimana buka? Matiin lampu. Nah, nggak mau. Matiin HP, matiin lampu, tidur. Cuman kayak ada yang ngeliatin. Perasaan teh. Kan belakang teh bukan gedung, gudang. Nah, di situ tuh ada suara kayak barang jatuh.
Barang jatuh di lebih kenceng. Nah, gitu bener. Ke belakang, lihat nggak ada apa-apa, nggak ada yang jatuh, barang masih tertata sama. Soalnya itu habis diberesin sama saya gitu, biar bisa tidur lah. Jadi capek dulu gitu. Waktu itu udah, nggak ada apa-apa. Ya mah rasain we meureun gitu kan. Tidur, nggak tahu mimpi, nggak tahu apa, cuman ini mah kerasa banget ada Sosok kepala orang. orang real, ini mah bener kelihatan sama mata, rambut panjang, anak emo tahu rambut panjang gitu. Ke depan ke sini gitu. Cuman kelihatan mata dua gini, Jing horor. merah, Ngapain? pokoknya merah, hidungnya bolong sama meletnya sampai bawah. Horor pisan ya, udah bialek mun urang mah. Tolong mah enggak mau Saya juga nggak tahu gimana itu. Terus itu gimana maksudnya kayak erep-erep gitu? Pokoknya itu tuh saya nggak ngerasa tidur atau apa. tidur ayam gitunya sare hayam teh no sare tapi Tidur untuk tapi sare sadar. Gitu lah. Istirahatin badan. Cuman rasanya mah nggak tidur, cuman Dianya- merem doang gini. Dianya di mana? Dianya itu di depan pintu. Berdiri, cuman nggak kelihatan kaki, cuman baju putih coklat tanah gitu loh. Jing horor pisan. Rambutnya panjang sampai bawah, nggak tutupin, kayaknya ketutupan si Kayak sampai bawah lah pokoknya. Daster. Nah, matanya merah banget, hidungnya bolong, lidahnya panjang. Nah, itu paling sial. Terus gimana langsung bangun gitu atau Nggak langsung bangun, ada bantal tutupin, nggak tahu ngapain. Pokoknya tiba-tiba abis dari situ suara adzan, Gak lama. adzan subuh, pas buka hilang, langsung kayak rasain yang tadinya di Nggak teh nggak ada, hilang, Langsung cemplong gitu. langsung plong. Demi Allah. Abis dari situ langsung ke lobby B, diem di lobby B sama security. Anjing. Nggak cerita apa-apa. Gede kawan nih. Cuman abis dari situ kan pulang jam 7 tidur. sakit. Udah bangunnya sakit langsung 3 hari. Panas dingin. Itu cerita horor itu yang paling horor bisa itu suwe sih. Horor pisan aku kalau ada di posisi itu mah pingsan. tapi orang mah seumur can pernah Tunjukin. ditunjukkan sih. Itu juga kayaknya nggak tahu mimpi nggak tahu apa, cuman kayak asli gini Eta, lah. tapi percaya atau percayanya anu kitu teh eta teh asli Ada gitu maksudnya. nya asli aya ada. ditinggali anu kitu teh lain mimpi gitu. Walaupun terasa juga mimpi gitu. Asli jika orang pernah di hotel gitu juga gitu. Juga di pas di hotel teh ningali di pantau teh aya awewe gitu ibarat nama. Tapi bari setengah dipanggil kali ceweknya. Ente titah dikongkeun anjing. Ente maksudnya eta teh asli ternyata maksudnya ditinggalin eta teh gitu. Untungnya feeling teh balik gitu geus gitu. Ternyata maksudnya emang pas ditinggal pas dipikir-pikir mah asli gitu. Pas nanya TikTok mah gitu. Tah, tapi kan ieu nu serem-serem ya. Nu araneh aya teh misalnya tiba-tiba kayuni tai di lantai. Kalau yang kayak gitu ada sih. Sama benerin AC juga. Benerin AC jam 3 sore. Jam 3 sore. Normal kan kalau jam situ normal lah, itu biasa wae. Ai pas masuk dari mau buka pintu aja udah bau pesing. Geus anjing geus barau hangru gitu. Dibuka baju kayaknya anak kuliahan deh. Bajunya geus anjing geus Numpuk-numpuk lah acak-acakan. ribu lah ya Pak. Geus ribu pisan. Penyakit apa? Nya apa? Hoarder. Nya aya disorder naonna lah. Ya, enggak tahu lah pokoknya. Wah, papalatak pisan baju di mana-mana gitu, koper di mana. Runtah oge. Runtah runtahna di kasur di. Makan-makanan. Dahareuna kita di kasur. Aja jelema kitu nu nyaman gitu. Yang nyaman kayak gitu terus. Oh ya kita teh. Aya. Penyakit. Kenapa orang? Penyakit ibarat nama mana boga penyakit naon teh eta teh yang ngaranna Disorder naon. disorder naon gitu. Terus lanjut. Dia tuh bilang pengen benerin flashing tuh buat toilet. Nah, sama AC-nya nggak dingin katanya. Otomatis kan kita ceknya berarti yang gampang dulu desi flash. Nah, mau masuk toiletnya aja itu berak tuh di mana-mana. Tai. Nempel di dinding. Anjing, nempel di dinding. Nempel di kaca, nempel di lantai. Gimana? Kayaknya gini. Nggak tahu. Bro. Saya juga nggak tahu gimana. Anjing. Udah mah itu, baunya udah nggak inilah. Saya sampai keluar dulu kan, nggak kuat muntah di tangga darurat. Tangga darurat muntah. Tapi nanya, ini kalau banyak Enggak lah, nggak boleh kayak gitu, nggak sopan. Udah SOP-nya. Attitude. Sebenarnya nggak ada SOP, cuma attitude lah gitu kan.
Itu kan berarti otomatis saya turun dulu ke bawah bawa masker sama sarung tangan. Iya. Kan saya asalnya nggak tahu kan unitnya kayak gitu gitu. Nggak tahu tukang tai. Gitu. Pakailah masuk lagi, udah agak lumayan nih, nggak kerasa lah, benerin lah flashing gitu, walaupun pas dibuka sih, kan harus dibuka ya, penutup toiletnya. Pas hunkul. Iya. Pas dibuka kita tai hunkul. Tai unggul. Berarti Kayak itu ada flashing. tai itu nggak sehari di situ ya? Nggak tahu dah. Kayaknya mah. Pokoknya waktu dibanjur pakai air gitu tuh Marapol. ngerak gitu gini, ngerak kayak gitu. Itu orangnya ada di situ ngeliatin. Ada. Ngeliatin jauh. Nggak ngeliatin, dia diem di balkon ngerokok. Tuh. Sakit Ya aja. dibanjur lah pakai air kan gitu. Yang penting nggak ngehumbat sih saluran air yang buat keluar gitu. Dari situ benerin lah flashing, beres flashing tuh. Lanjut ke Berarti AC. sebenarnya mah nggak rusak sih flashnya. Cuma kehalang tai sebenarnya. nggak rusak. Oh, Memang waktu dipencet tuh keluarnya nggak sebanyak Biasanya. normalnya gitu. Ya mungkin karena Tai. tai juga. Tai ini berkerak bahaya semasa aspal ini. Aspal lewat. Anjing. Tai juga berkerak. Aspal bertindak. Dan itu lanjut ke AC katanya. Nggak dingin AC-nya katanya. Dicek lah. Waktu mau dicek kan otomatis kita bawa tangga, soalnya kan tinggi di unitnya. apa namanya, di atas di atas pintu balkon. Otomatis kan kita harus pasang tangga. Nah kan nggak mungkin dong kita ada baju dilayek gitu kan. Nah kita bersihin dulu lah. Itu kebetulan berdua waktu beres flashing, teman saya datang. Cik pang bereskin lah, yuk orang naik masang tangga. Waktu dibuka itu tai gitu. Ada tai lagi? Iya. Hah? Berbentuk gitu? Berbentuk. Anjing. Real emang berbentuk gitu. Ini manusia tai ya. Anjing. Koleksi tai. Nah dari situ, ini kan udah apa namanya ya, udah hampir harusnya itu takutnya gitu kan, takutnya baunya keluar, udah mengganggu yang lain gitu kan. Nah dari situ kita laporlah ke tenan tuh yang kayaknya ngurus unit gitu. Dari situ kita minta juga si HK housekeeping atau public area buat bersihin gitu. Nah Bersihan tapi. bersihan. Bersihan nih tai-tainya. Itu tainya bentuk. Dan kalau nggak salah si yang penghuninya teh di kick kalau nggak salah. Iyalah, lu ya Dikik. tai ngapain? Di kick kalau nggak salah. Terus Tainya nepi ka bulut gitu memang berarti diukir tainya. Jadi pas beraknya gitu dah. Lain. Tidak lagi. Tapi pasti jelma-jelma nu kelar itu mah emang boga penyakit mental sih ya. nggak maksudnya sampai apa sih berak-beraknya gitu loh. Ini boga penyakit lah ibaratnya nu gitu Tapi mah. orangnya bersih. Orangnya bersih, orang Kelihatan. Biasa we gitu. si gak apatnya lah bersih gitu. Ini jelma benghar gini. Oh, Kecil jelma benghar gitu. tapi tai. Tai. Oh, mata anjing penyakit mental Oh biasa. anjing pas pertama masuk juga. Ih anjing lebih ke jackpot. Jemput 2 kali tuh. Tapi di luar jelma orang-orang nukar itunya gitu. Kan ini jalan 2 tahun ya. Ya maneh ya jalan 2 tahun. Apa tahu nggak misalnya udah cukup sampai tahun ini atau misalnya nanti mau nyari kerja yang memang berbeda dari yang sekarang gitu. Ada target gak misalnya dalam kerjaan teknisi ini atau pengen sampai senior dulu di dia gitu. Sebenarnya tahu nggak tahu ya, cuman kebanyakan dari senior saya yang udah keluar juga dia bilang ya paling minimal pertahanannya 3 tahun sampai 4 tahun lah cina. Yang penting dapat ilmu banyak gitu. Cuman kayaknya dari segi saya pribadi mah kayaknya nggak kalau misalkan nanti gitu ya entah resign atau apa kayaknya nggak akan dulu deh balik lagi ke teknisi gitu. Oh. Gitu. Pengen cari dunia lain lah gitu. Pengen cari yang lain dulu gitu. Pengen nyobain kerjaan yang lain. Kamu kan tadi ada yang serem udah, jorok udah. Sekarang Masa jelas-jelas banget. ya nggak apa-apa bebas. Ya. Nah, paling Langsung lah ya. dipotong malah. Kan intina Jadi Masalahnya orangnya masih ada. mulai sekarang nih, editor mukanya di dulu sekarang. bisa tuh anjing. Yang tadi gimana? Tadi nggak usah. Masa beda orang? Yang ini dulu. Bisa tuh anjing. Lah ya. Ya, kan tidak jauh dari ini ya, Bang Pati, dari apa? Pandangannya. Ya, nggak jauh apartemen, hotel gitu. Apartemen tempat cewek-cewek nggak benar. Ya. Pejabat nyimpen peliharaannya di situ kan udah. Halu nggak?
Tapi aya mobil-mobil pejabat. Oh iya, datang plat merah, Alphard anjing. Keluar makan anjing. Awewe dress kita. Aya. Aya, Ada. karena kemari. Nice. Cakep tapi. Bagus. Nice. Terus pernah nggak nanganin kayak servis apa pas masuk ini mah cewek kelihatannya kayak Ya. mungkin ya kelihatan tapi nggak tahu kita. Karena biasanya feeling sih. Feeling. Karena memang mungkin saya udah lebih dari setahun gitu ya kayak Setahun enggak masih jadi teknisi di situ. Jadi kayak udah tau lah kayak gelagat-gelagatnya cewek-cewek kalau misalkan minta benerin atau apa, terus kita ngeliat gesturnya kayak gitu, anjing emang gitu. emang gimana guys tuh gini gitu. Enggak gitu. Enggak gitu juga. Ya kan nggak tahu. Maksudnya dari penampilannya gitu. Penampilannya. Penampilan gestur jalan gemah-gemoynya gitu. Maksudnya di tawaran maksudnya boleh nggak benerin AC tapi bayaran A atau tidak? Itu belum pernah. Cuma apa sama Pernah ada dia kayak unitnya ini sebenarnya dia korban berarti ya. Dia tuh unitnya bocor. Bocor dari atasnya berarti. Oh. Ya. Dan pas ngepas pisahna teh yang kena Bocornya. rusaknya teh di atas toilet. Kan di atas toilet tuh ada manhole tuh kayak penutup lah. Nah penutupnya itu di apartemen kita tuh bikinnya dari gipsum. Bocor. Yang otomatis kalau misalkan kena air kan hancur. Nah gitu. Nah itu tuh hancur hampir satu kotak itu. setengahnya lah hancur gitu. Kan otomatis abis benerin atas harus benerin bawah gitu kan. Nah yang atas semua udah beres. Nah waktu yang bawahnya, waktu pertama masuk ke situ mah kan orangnya bukan itu kalau nggak salah. Oh, pertama masuk situ gimana maksudnya? Pertama masuk ke unit korban ini yang kena apa yang Tetesan kebocoran. gitu. Orangnya bukan ini, Oh. laki-laki malah. Asalnya mah. Nah waktu balik lagi besoknya mau benerin pasang gipsum, balik lagi kok cewek. Waduh. Cewek pakai hot pants. Apa namanya? Tank top tuh pakai kutang. Ya, kelihatan. Ya, gitu. Kelihatan. Enggak juga. Pokoknya waktu lihat kan astagfirullahaladzim ya Allah gitu kan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kicap hati gitu. Langsung lah saya nunduk ngomong, "Kak, maaf mau izin, mau benerin." Nunduk. Lapor. Kenapa nunduk? Nunduk takut Libido. libido. Takut ngecam. Nah dari itu, oh ya boleh sok. Terus ngomong aja tuh yang slay gitu. Iya sok gitu. Yakin tayang tuh cek mana ya? Nah habis dari itu si tetehnya nyamperin, mau air nggak katanya gitu. Air apa nih? Ya, boleh saya teh air putih aja. Terus sambil nanya-nanya, udah berapa lama di sini kerja katanya gitu gitulah. Pokoknya sampai gitu terus tetehnya bilang, udah punya pacar belum katanya. Mantap nih. Bagus nih. Habis dari Bagus. jawab lah. Kebetulan baru putus teh baru putus gitu. Terus Nah, itu asli atau dibuat? asli ente emang bener baru putus. Baru putus terus. Baru putus terus katanya bilang, aduh kasihan banget ya Cina. Kamu cerita dulu nggak katanya gitu. Kan nggak enak ya. Maksudnya kan deg-degan juga gitu kan, takut gitu. Bapak pengen banget ya. Dalam hati ya. Cuman kan takut dia pasang kamera gitu loh. Oh iya benar nanti dijual. Iya. Teknisi aku. Pokoknya habis dia bilang, kamu cerita dulu nggak? Aduh maaf teh saya teh apa namanya? Privasi. Bukan privasi. Abis benerin itu harus ada yang benerin lagi padahal mah nggak ada gitu. Si tetehnya minta nomor WA lah. Oh. Nah habis dari situ turun ke bawah, tiba-tiba ngechat, kenapa sih nggak mau katanya? Bentar, nanti nggak mau apa teh kan udah dibenerin ya itu. Si akunya udah basah, dia ngomong kayak gitulah gitu. Kan bingung. Tapi saya emang nggak percaya nggak ngapa-ngapain. Sumpah nggak ngapa-ngapain. Terus Ya abis dari situ dia blok nomornya. Bisi barudak maneh nonton gitu, iya, anu di apartemen gitu kan. Nah, pesan-pesan untuk anak-anak di sana gitu. pesan untuk anak-anak yang kayak apa? Kan banyak ya sekarang mah anak muda ke apartemen gitu. Mereka main monopoli. Buat teman-teman saya kerja apa gimana? Teman-teman kamu kerja, teman-teman kamu kerja jangan kayak aneh-aneh. Teman saya kerja berarti ya? Iyalah, maksudnya pesan
ibaratnya sok aya nu culas, ibaratnya sok aya Oke. anu ngayakeun jam gawe. Buat teman-teman saya, kalau misalkan ada otengan bagi-bagi gitu. Jangan diambil sendiri lah. Naon eta teh? Otengan teh kayak misalkan ada punya unit mau bebenah lah gitu, mau dibenerin kan itu ada jasanya lagi beda. Oh, beda lagi. Nah, itu biasanya berebut engineering gitu. Oh, tapi kalau bager mah biasanya bagi barang. Kalau misalkan saya gitu ya, saya mah suka ngajak orang gitu, 2 atau 3 orang, jadi dibagi 3 gitu. Nah, misalnya biayanya 1 juta, jadi bagi 300 tiga. ewang. Ya. Tapi aya wae babaturan mana gini sorangan disikat. Oh, yo, atau si eta anjing. Tuh anjing matakan. Parah, temennya yang parah. Makanya ya namanya dunia kerja mah pasti sikut-sikutan kayak yang tadi gitu. Ya maksudnya tetap ada, cuman kalau di tempat saya tuh nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan gitu loh. Nggak beda kayak yang di tempat kerja dulu gitu. Cuman intinya tetap pasti ada perselisihan gitu. pasti Meski diharap mah Nah gitu, tukangan masih anjing gitu. itu mah geus biasa. Maaf itu mah, Geus masih biasa. sedikit. Gak apa-apa, geus biasa lah itu mah di dunia gawe gitu. Saya kira tuh engineer tuh kerjaannya tuh nggak sebanyak itu gitu loh, berarti ternyata dia mencakup semuanya satu gedung sama engineer. Ya tapi kan maksudnya ya engineer teh adalah profesi yang baru lah untuk Alfidi. Ya, baru. Matakan ya saya berharap apapun pekerjaannya Alfidi, maksudnya lakonan juga ya teboga gawean lah ibaratnya mah hirup keur poe ieu Like gitu. there is tomorrow. Isu mah tak apalnya. Jadi maksudnya nya urang ge rumah Kerja salah lah, keur ieu rumah sa tak apal gawe nepi iraha kan nya keur ieu we heula gitu. Ya semoga di pekerjaan yang sekarang ataupun pekerjaan yang lain nanti lancar Amin. gitu. Ya sukses, tidak ada hambatan, tidak ada hal-hal anu mengganjal lah gitu. Ya semoga betah keneh lah di Glue Squad oge gitu. Amin. Selalu. Kayaknya tahun harap kemarin gawe jadi LC atau naon kan tak apa. Gak ada yang tahu gitu. Jadi nama unit. terima kasih banyak Sama-sama, terima kasih juga. untuk dari- Alfidi. Pokoknya nanti buat kisah-kisah no aneh mah kita hadirkan lah. Kemarin mah hampir mengundang teman Alfidi cuma nggak jadi karena itu awewe. Kayak gitu aja. Oh, Adios. Saya undur diri ya. Terima kasih banyak buat Alfidi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, apalagi kata-kata partner saya Perry ya, itu bakal banyak disensor. Karena dari gesturnya dia udah kelihatan kalau dia ini predator. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.